Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas masalah pupuk fosfat ya. Karena di pasaran pupuk fosfat itu banyak. Sebagian teman-teman itu belum paham tentang tata cara pemakaian pupuk fosfat. Bagaimana sih sebenarnya takaran yang tepat pupuk fosfat di pasaran, karena jenisnya beda-beda ya. Ada rock fosfat, ada TSP, ada Vertipos, dan ada SP36. Ini produk yang paling banyak di pasaran ya. Bagaimana takaran pupuk yang tepat untuk keempat jenis produk ini supaya nanti hasilnya itu maksimal ya. Oke Mas, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Oke Mas, sekarang kita bahas tentang pupuk fosfat ya. Karena pupuk fosfat itu sebagian teman-teman itu masih menganggap bahwa dengan pemberian fosfat maka nanti batangnya jadi besar Mas. Itu sebuah ilmu yang sebenarnya keliru ya Mas. Karena penggunaan pupuk fosfat sendiri bertujuan agar perakaran di dalam tanah kita itu di sekitar piringan sawit ya, itu supaya tumbuh dengan kuat sehingga mampu menopang buah dari tandan kita yang ukurannya nanti besar-besar ya. Apabila kekurangan pupuk fosfat, biasanya nanti pohon kita itu akan roboh. Itu biasanya sering terjadi di lahan gambut, karena di lahan gambut itu tanahnya nggak terlalu kuat ya, nggak seperti tanah mineral seperti ini. Dibutuhkanlah perakaran yang kuat. Biasanya kalau untuk lahan gambut itu yang sering dipakai adalah rock fosfat. Tetapi bisa juga dengan TSP, bisa juga dengan SP36, tergantung ketersediaan teman-teman di sana. Daerah gambut itu adanya produk apa ya teman-teman. Oke Mas, kita lihat ke sini dulu. Ini untuk produk PPKS 239 saya ya Mas. Dengan usia yang masih kecil ini buahnya sudah banyak. Terus apa hubungannya Mas dengan buah banyak Mas? Apabila nanti dalam pemberian fosfat itu kita tidak sesuai, itu ketika pohon mulai agak tinggi, dia biasanya condong miring. Itu menandakan bahwa perakaran di bawahnya itu tidak tumbuh dengan sempurna. Lalu berapa Mas sebenarnya kebutuhan fosfat untuk kelapa sawit kita ini per tahunnya? Itu untuk usia 3 hingga 8 tahun itu kita wajib memberikan sebanyak 700 gram fosfat ya kebutuhannya. Maksudnya 700 gram itu apa 7 on Mas dalam pemakaian pupuk fosfat itu? Bukan gitu cara perhitungannya Mas ya. Ini sudah saya buatkan perhitungan masing-masing dari produknya ya. Kita mulai dari produk TSP. TSP itu kadarnya ada di angka 46%. Jadi kita wajib memakai 1,5 kg. Dari 1,5 kg itu kita kalikan 1.500 dikali 46%, maka ketemunya 690 gram. Berarti sudah mendekati 700 gram. Itu jika penggunaannya dengan TSP. Kemudian jika teman-teman TSP di daerah teman-teman itu enggak ada, kemudian secara modal pun kurang ya, teman-teman bisa menggantinya dengan SP36 atau rock fosfat atau Vertipos. Tetapi Mas, pada unsur haranya itu kan berbeda antara SP36, RP, dan Vertipos. Terus gimana Mas takarannya? Oke Mas tak bantu jelasin juga. Untuk pemakaian SP36 itu perlu takaran 2 kilo untuk 1 tahun, satu batangnya ini ya. 2000 dikali 36%, karena SP36 ya, jadi kadarnya 36%, itu ketemu 720 gram. Nah berarti di situ udah 700 gram juga. Kemudian di RP rock fosfat itu ada di kisaran 28 sampai 29% ya. Sekarang kita hitung saja di angka 28%. Maka pemakaiannya harus ada di angka 2,5 kg. 2,5 kg itu berarti 2.500 dikali 28%, maka ketemunya 700 gram. Itu setara ya Mas ya. Jadi pemakaiannya meskipun semakin rendah unsur haranya, maka pemakaiannya itu akan semakin banyak. Nah yang terakhir ini Vertipos Mas ya. Ini yang laris manis ya, karena harganya sedikit murah. Dalam Vertipos juga mengandung boron, mengandung magnesium juga ya. Jadi dalam pemakaian Vertipos itu karena kadarnya hanya 20%, maka pemakaiannya harus 3,5 kg. Itu untuk satu batang dalam 1 tahun. 3.500 gram dikali 20%, maka jatuhnya juga 700 gram.
Jadi pemakaiannya itu hampir sama ya Mas ya. Perbedaannya semakin rendah unsur haranya, maka pemakaian pupuknya itu semakin banyak. Nah, jadi sekarang mudah-mudahan lebih paham ya Mas ya tentang pemakaian pupuk fosfat. Karena dengan pemakaian yang tepat, dosis yang tepat, maka meskipun berganti ya, untuk pemakaian misalkan TSP nggak ada, kita pakai rock fosfat atau pakai vertipos, asal takarannya itu sesuai, maka dampak pada tanaman kita itu tetap positif ya, karena perakaran akan tetap tumbuh dengan baik. Berbeda halnya jika teman-teman itu memakai tetapi tidak sesuai takaran. Saya contohkan saja seperti SP36. Dengan pemakaian 1 kilo maka hanya ketemu sekitar 360 gram. Dan harusnya pemakaiannya mencapai 2 kilo dalam 1 tahun, maka ketemulah 720 gram. Apabila teman-teman memakai TSP dengan pemakaian 1 kilo maka hanya ketemu 460 gram, sementara kebutuhan yang sebenarnya ada di angka 1,5 atau 1,5 kilo ya, itu sudah dapat 690 gram. Mas, kalau misalnya pemakaian pupuk fosfat itu kita lebihkan bagaimana Mas? Misalnya TSP harusnya pakai 1,5 kilo, kita lebihkan 2 kilo bagaimana? Nggak apa-apa Mas, yang penting dalam prosesnya itu lebih baik lebih daripada kurang. Karena dengan berlebih maka penyerapannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Berbeda halnya dengan apabila kekurangan. Apabila kurang maka pertumbuhan perakaran itu juga nggak akan baik ya. Jadi berdampak negatif ketika usia di atas 7 tahun nanti, yang harusnya itu batangnya kokoh, karena perakaran itu tidak sanggup menompang, akhirnya dia akan doyong miring. Seperti yang terjadi di lahan gambut itu sering ya, dia roboh karena perakaran nggak kuat menahan beratnya buah yang ada di batang ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa perakaran itu sebenarnya erat kaitannya dengan penyerapan unsur hara. Setiap pupuk yang kita berikan itu asalnya di tanah, kemudian diserap oleh akar, kemudian naik ke batang dan terbagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan urea untuk daun, magnesium untuk daun tua, boron untuk pembentukan bunga betina, kemudian TSP itu untuk perakaran dan juga pembungaan. Nah, di TSP ini juga ada yang berasumsi bahwa dengan memakai TSP maka nanti bunganya akan banyak. Itu informasi yang nggak salah, tetapi perlu diketahui juga bahwa dengan penggunaan TSP itu bisa terjadi bunga jantan atau bunga betina. Nah, pada pemakaian TSP itu kita harus wajib menggunakan borat juga, supaya nanti dalam pembentukan bunga betinanya itu berhasil ya Mas ya. Supaya nggak terjadi bunga jantan semua, itu nanti kita rugi juga. Udah pakai TSP kok bunga jantan yang keluar Mas. Nah, ternyata boratnya tidak diberi. Meskipun hanya 100 gram, kita harus tetap memberi borat supaya pembentukan asimilat bunga betina itu tetap terjadi pada kelapa sawit kita ya Mas ya. Oke. Itu tadi informasiku seputar pupuk fosfat ya Mas ya. Meskipun berbeda-beda antara vertipos, TSP, SP36 dan rock fosfat, asal pemakaian tepat maka semuanya bisa bermanfaat dengan baik. Kesalahan pemakaian itulah yang menjadi kendala di tingkat petani seperti swadaya kita hari ini ya Mas ya. Oke Mas ya, mudah-mudahan informasiku tadi bermanfaat. Jangan lupa kalau ingin bertanya di kolom komentar, nanti saya siap membantu ya. Mohon maaf ngomongnya agak sedikit bete-bete. Oke Mas, semoga bermanfaat. Di like, komen, dan juga subscribe ya.